Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berbakti kepada Tuhan. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk memulai ibadah minggu ini dengan di dalam hati kita masing-masing mengaku dan berseru demikian. Ibadah ini kita lakukan oleh karena pertolongan Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa beserta jemaat sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai firman pembuka atau sebagai nats pembimbing dalam ibadah ini, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari surat Efesus, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10, dan ayatnya yang ke-11. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Demikian sebagai nas pembimbingnya, mari kita sambut dengan kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Mari kita pun memuji dengan suara menggegam, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia dan kekal. Tuhan yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih serta pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami pada pagi hari ini kembali diberikan kehidupan, dan kami dapat bersama-sama berbakti di hadapan Tuhan, meskipun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan hadir di dalam ibadah kami di pagi hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, di hadapan Tuhan kami mengakui
bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah akan segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dalam menjalani kehidupan ini, kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan dalam ibadah ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Urapilah kami ya Tuhan, dengan urapan Roh Kudus Tuhan. Berilah kami hikmat Tuhan, agar di dalam kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang keluar dari hamba-Mu ini, bukanlah pemikiran hamba-Mu ini, tetapi Tuhan sendiri yang bersabda. Tuhan sendiri yang menegur kami, yang mengingatkan kami, dan mengajar kami. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, biarlah warga jemaat, setiap orang yang mendengar firman Tuhan, dia mengalami pembaharuan dalam hidupnya. Dia dikuatkan, ditumbuhkan semangatnya. Kami serahkan Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan ini. Demikian juga nanti dalam kami merenungkannya. Urapan Roh Kudus Tuhanlah yang kami nantikan. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah minggu ini, marilah kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari surat Efesus, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10, sampai dengan ayatnya yang ke-20. Surat Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10, sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan, dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyimak atau bisa membaca di rumah masing-masing. Yang demikianlah sabda Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mendengar sabda Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum kita merenungkan sabda ini, mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat nomor 54, baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat. Tak kita menyerahkan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, saya memberikan tema khotbah di minggu ini, memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap tanggal 17 Agustus, kita dan juga bangsa kita memperingati hari proklamasi, yaitu hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang kita peroleh ini bukanlah kemerdekaan yang diberikan atau sebagai hadiah dari pemerintahan penjajah, akan tetapi kemerdekaan ini diperoleh dengan satu perjuangan, dengan satu peperangan. Dan tentunya dalam satu peperangan itu diperlukan dengan yang namanya senjata perang. Senjata perang ketika para pahlawan kita dulu melawan penjajah, tentunya senjatanya tidak sama dengan senjata perang saat ini. Saat ini tentunya senjatanya sudah canggih. Tetapi pada waktu itu, tentunya senjata yang masih digunakan berupa bambu runcing, ada juga golok atau pedang. Dan kalaupun itu senjata tajam atau senjata api, itu masih sangat sederhana sekali. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, di sini Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Efesus. Juga berbicara tentang peperangan. Jemaat di sini diibaratkan sedang memasuki satu keadaan di medan perang. Sehingga dengan demikian Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam memasuki medan perang ini maka jemaat juga harus memiliki perlengkapan senjata perang. Cuma saja tentunya perlengkapan senjata perang ini tidaklah sama dengan perlengkapan senjata perang yang dimaksudkan di dalam kita berperang melawan penjajah. Senjata perang yang berupa pistol misalnya, tombak misalnya, atau bambu runcing. Tidak itu. Tetapi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kalaupun jemaat itu masuk ke medan perang, dalam pengertian bahwa jemaat di dalam menjalani kehidupan kesehariannya, jemaat juga menghadapi berbagai macam hal, berbagai macam persoalan, berbagai macam pencobaan. Kalau dalam firman Tuhan ini, tentunya kalau jemaat itu berperang, yang dihadapi adalah iblis dan tipu muslihatnya. Jadi jemaat di dalam memasuki medan perang ini, yang dihadapi adalah iblis dan tipu muslihatnya. Yang dimana iblis memiliki satu rencana, memiliki satu tujuan, agar jemaat Tuhan itu tidak setia kepada Tuhan, agar jemaat Tuhan itu bisa hancur. Maka dengan tipu muslihatnya, iblis berupaya untuk menghancurkan jemaat Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini Rasul Paulus memberikan atau menyampaikan kepada jemaat Efesus agar jemaat di Efesus itu memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata, di mana perlengkapan senjata itu bukan perlengkapan senjata buatan manusia, tapi itu semua adalah dari Allah. Nah, perlengkapannya apa? Dikatakan dalam firman Tuhan ini ada beberapa perlengkapan yang harus digunakan oleh jemaat. Yang dimana kalau kita melihat di sini,
Itu ada untuk yang bertahan, ada yang untuk menyerang, dan sebagainya. Di sini kita bisa melihat ada berapa senjata yang bisa digunakan. Dan yang menarik di sini adalah bahwa dalam mempergunakan senjata itu, maka jemaat harus benar-benar mempergunakannya secara keseluruh. Dikatakan ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi dalam melawan iblis dan tipu muslihatnya, jemaat tidak bisa hanya mempergunakan satu alat atau dua alat, tapi harus seluruh perlengkapan senjata Allah itu yang dipergunakan. Nah, apa itu? Dikatakan dalam firman Tuhan tadi, senjata yang harus dipergunakan adalah kebenaran, keadilan, kerelaan, iman, firman Allah, dan juga doa. Kebenaran, keadilan, dan kerelaan. Kita tahu jemaat yang dikasih Tuhan, bahwa dalam kehidupan jemaat Efesus, mereka pasti menghadapi berbagai macam persoalan, godaan. Bisa terjadi mereka juga menghadapi berkaitan dengan pengajaran-pengajaran sesat. Bisa juga mereka menghadapi suatu tekanan-tekanan yang kuat yang bisa mempengaruhi sikap hidup mereka. Oleh karena itu, di sini jemaat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari harus menunjukkan sikap benar, adil, dan juga penuh dengan kerelaan. Ini hal yang pertama. Yang kedua juga, bahwa dalam menghadapi satu kehidupan yang dimana terkadang kita tidak bisa melihat atau kita juga bisa mengatakan tidak mampu menghadapi setiap pencobaan itu, maka di sini juga diperlukan yang namanya iman. Diperlukan juga yang namanya firman Allah dan juga hubungan, komunikasi yang intim dengan Allah melalui doa. Maka di sini dikatakan tadi oleh Rasul Paulus, pergunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi dalam jemaat menghadapi kehidupan atau menjalani kehidupan yang dimana tadi berbagai macam persoalan bisa dijumpai, bisa dihadapi. Di sini tidak hanya mengandalkan firman saja, tapi mereka juga butuh iman yang kuat. Mereka juga butuh hidup secara benar dan berkomunikasi dengan Allah. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, tidak hanya pada zaman jemaat Efesus, di zaman Rasul Paulus yang menghadapi satu cobaan, tantangan, menghadapi iblis dan tipu muslihat iblis. Saat ini, kita, bahkan dunia, bangsa kita Indonesia, sebenarnya juga masuki peperangan. Kita menghadapi dan berperang, berjuang melawan virus corona. Dari pemerintah dan para ahli-ahli, kita diperlengkapi dengan pengetahuan perlengkapan senjata untuk menghadapi virus corona ini. Kita seringkali mendengar yang dulunya 3M, sekarang menjadi 5M, ditambah lagi 1D, dan juga ditambah V. Apa itu? Ya, kita tentunya nggak asing. Untuk menghadapi virus corona, kita harus pakai masker. Mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Mengurangi mobilitas. Dan juga tambah doa. Yang dimana dengan doa ada kekuatan. Dan V-nya adalah vaksin. Ini adalah
senjata dalam kita menghadapi virus corona ini. Nah, tetapi jemaat yang dikasih Tuhan, kita tahu tentunya kita tidak hanya menghadapi virus ini. Kita juga menghadapi bagaimana iblis mempergunakan tipu muslihatnya dengan menggunakan pandemi ini untuk menjauhkan kita dari Tuhan, untuk membuat kita memiliki keraguan iman kepada Tuhan, untuk menjadikan kita hancur atau menjadikan kita tidak lagi taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Iblis dengan tipu muslihatnya akan berupaya untuk menjatuhkan dan menghancurkan jemaat Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini pun kita juga harus memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata Allah. Yaitu apa? Yaitu yang pertama tadi, dalam perilaku kita harus tetap hidup secara benar, bersikap adil, dan dengan kerelaan mari kita berbuat sesuatu yang indah untuk sesama kita. Kenapa ini perlu? Karena kita harus menyadari dalam kondisi situasi yang seperti saat ini, orang bisa berupaya menghalalkan segala cara demi keuntungan, demi untuk kesenangan dirinya sendiri atau kelompoknya. Sehingga mereka tidak lagi peduli terhadap sesama dan mereka akhirnya bisa saja berbuat kejahatan dengan korupsi dan sebagainya. Oleh karena itu cuma jangan dikasih Tuhan. Meskipun saat ini kita dalam kondisi yang sulit, kita harus hidup tetap dalam kebenaran. Kita harus tetap bersikap adil terhadap sesama kita dan juga rela dalam kita memberitakan berita Injil damai sejahtera. Karena inilah yang dibutuhkan orang pada saat ini. Banyak orang yang merasakan ketakutan. Banyak orang yang merasakan kebimbangan. Oleh karena itu, kerelaan untuk tetap memberitakan Injil ini harus kita wujudkan. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaat yang dikasih Tuhan. Dalam kondisi yang seperti ini, iman dan firman Allah seringkali bisa terjadi diragukan. Apalagi ketika seorang melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, korban-korban yang terjadi, yang tidak pilih-pilih, semuanya bisa terkena. Entah itu hamba Tuhan, entah itu warga jemaat atau siapapun, bisa mengalami sakit, bisa mengalami hal yang tidak menyenangkan. Dalam kondisi yang demikian bisa terjadi orang tidak lagi mempercayai yang namanya Tuhan. Tidak lagi mempercayai apa yang difirmankan oleh Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita tetap memiliki iman. Yaitu iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itulah yang bisa membentengi kita dari serangan lawan. Yaitu si iblis dengan tipu muslihatnya tadi. Selain itu juga kita harus mempergunakan firman Allah yang merupakan sebagai ketopong keselamatan dan pedang roh. Dengan firman Allah inilah kita ditunjukkan kebenaran yang harus kita lakukan. Kita harus terus mau membangun dan menumbuhkan iman kita. Meskipun iblis telah berupaya menghancurkan kita, berupaya untuk meragukan iman kita. Meskipun iblis dengan tipu muslihatnya memutarbalikkan firman Allah, jangan sampai kita kemudian terlena, hanyut dalam tipu muslihat iblis. Iman kita kepada Kristus harus tetap bertumbuh. Firman Allah yang merupakan janji, kita harus yakini bahwa itu benar dan pasti terjadi. Dan untuk bisa menguatkan itu, jemaat yang dikasih Tuhan, perlu yang namanya komunikasi terus dengan Tuhan. Komunikasi itu salah satunya dapat kita lakukan dengan yang namanya doa. Oleh karena itu, jemaat yang dikasih Tuhan,
Meskipun kondisi seperti saat ini, mari tetap kita satukan hati kita. Tanpa memandang golongan, tanpa memandang satu suku dan sebagainya. Mari kita satukan untuk berdoa. Untuk terus senantiasa menjalin komunikasi dengan Allah. Untuk mohon kekuatan. Untuk mohon jalan dalam kita melepaskan diri dari godaan-godaan iblis, tipu muslihat iblis ini. Sehingga dengan demikian jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan kita tetap mempergunakan perlengkapan senjata Allah. Meskipun iblis menggunakan berbagai macam cara, berbagai macam hal, termasuk mempergunakan masalah pandemi virus corona ini. Kita karena sudah mempergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, kita nggak perlu takut. Karena perlengkapan yang kita gunakan adalah perlengkapan yang dari Allah. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita terus hidup dengan penuh kerelaan dalam kebenaran, keadilan. Rawatlah, tumbuhkanlah iman, dan senantiasa gumuli firman Allah. Dan jangan lupa terus berdoa. Karena dengan itulah ada kekuatan dalam hidup kita. Roh Kudus Allah kiranya terus senantiasa memenuhi hati kita. Sehingga dengan demikian kita dalam menjalani kehidupan yang serba sulit ini, kita tetap menjadi pemenang-pemenangnya. Dan dengan demikian kita menjadi saksi-saksi Allah di dalam memberitakan Injil damai sejahtera. Bukan lagi ketakutan-ketakutan, bukan lagi kekhawatiran-kekhawatiran, bukan lagi satu musibah-musibah, tetapi keselamatan yang dari Allah. Itulah yang harus kita beritakan. Oleh karena itu sekali lagi kita mohon kepada Roh Kudus Tuhan untuk memperlengkapi kita dengan perlengkapan senjata Allah. Dan mari kita semua sebagai pengikut Kristus, kita mau mempergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah dalam menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan ini yang tidak lain merupakan suatu perjuangan, peperangan melawan iblis dan tipu muslihatnya. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus menyempurnakan dan juga menuntun kita di dalam kita melaksanakan firman-Nya ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Dan juga nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Marilah kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan akan terus senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan melalui firman-Mu yang kami terima saat ini ya Tuhan, kami diingatkan agar dalam kami menjalani kehidupan yang penuh dengan perjuangan, bahkan bagaikan suatu peperangan, di mana kami harus melawan iblis dengan tipu muslihatnya. Kami Tuhan ajar dan Tuhan ingatkan agar kami mempergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk menghadapi kekuatan iblis dan tipu muslihatnya. Ya Tuhan, sempurnakanlah apa yang sudah kami dengar, apa yang kami terima, agar itu menguatkan hidup kami, memberikan semangat bagi kami, menumbuhkan iman kami, dan kami tetap mempercayai firman-Mu, baik itu yang berupa janji Tuhan ataupun yang merupakan nasihat-nasihat Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan GKJTU Semarang 1 ini. Kami berdoa untuk setiap warga jemaat Tuhan. Tuhan kiranya senantiasa memberkati untuk setiap kehidupan warga jemaat Tuhan ini. Yang sakit Tuhan berikan
pemulihan, kesehatan, dan kekuatan. Yang saat ini sedang sedih, kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan penghiburan dan pengharapan. Saat ini yang sedang dalam pergumulan hidupnya, Tuhan berikan hikmat dan Tuhan berikan kekuatan. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan memberkati untuk setiap usaha, yaitu setiap pekerjaan dari setiap warga jemaat Tuhan. Tuhan senantiasa melimpahkan berkat, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan warga jemaat Tuhan ini. Kami berdoa Tuhan, untuk setiap warga jemaat yang sudah lansia, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Bagi anak Tuhan yang masih belajar dengan sistem PJJ, Tuhan juga berikan hikmat dan kepandaian. Tuhan berkati untuk kehidupan warga jemaat Tuhan ini. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, untuk Bapak Ibu Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 ini, dalam setiap pelayanannya, dalam setiap kehidupannya, Tuhan limpahkan anugerah Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat, agar dalam masa yang seperti ini mereka tetap melayani Tuhan, mereka tetap senantiasa berbakti kepada Tuhan. Tuhan kiranya mendengar setiap doa-doa mereka. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk Ibu Pendeta Didik, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan juga memberkati untuk anaknya yang bernama Adit. Tuhan berkati untuk pekerjaannya, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan pengharapan dan juga kekuatan. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, biarlah saudara kami ini benar-benar merasakan kasih Allah, pemeliharaan Allah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tim multi media ini, kiranya juga Tuhan memberkatinya, Tuhan senantiasa menolong. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, pekerjaan mereka benar-benar menjadikan berkat bagi setiap orang yang senantiasa rindu untuk berbakti kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami, dan kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan senantiasa memakai kehidupan kami, tuntun kami ya Tuhan, agar dalam kehidupan kami terus senantiasa menunjukkan sikap beribadah kepada Allah. Ini kami akhiri doa kami Tuhan, dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sambutan untuk firman yang sudah kita dengar tadi, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 340, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini dan kita lanjutkan ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan teruslah tetap setia di dalam kita memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita tutup dengan pujian Kidung Jemaat nomor 370, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya, kemana juga